Yang mau bertamu ke tempatnya Mas Yoyo nih. Masih SD. Masih SD sudah sudah kelas band. 3, kelas 4 lah. Tahun 87 ya. Aku bikin band lagi namanya Andromeda. Kita udah mulai ikut festival dan aku dapat the best drummer waktu itu. Usia 13 tahun. Nah, di situ baru ketemu Fadli, Piu. Aku menimbun beras ceritanya. Ya udah kasih nama Padi aja. Ngelihat kontrak rekaman album gitu wah seger, nggak pakai mikir, nggak pakai dibaca, tanda tangan aja deh. Ternyata ya gitulah. Selama menjadi drummer di Padi, Mas, ada pengalaman unik nggak sih, Mas? Pengalaman unik? Iya. Banyak banget ya pengalaman unik. Pernah kita udah sampai lokasi, terus udah gitu panitianya ngilang. Oh ya? Iya, panitia ngilang, acaranya nggak jadi. Terus akhirnya kita pulang sendiri tuh, biaya sendiri. Nggak dibayar. Wah, berarti pernah, Mas, ya? Untuk band sekelas Padi gitu, kemudian datang manggung tiba-tiba nggak dibayar gitu, pernah Mas? Ya? Pernah. Lombok malah ya, Mas. Terus udah gitu, ya padahal itu ada kontraknya ya. Iya, betul. Kita pernah main juga karena panitianya kekurangan dana, akhirnya kita dikasih jaminan STNK, mobil gitu. Ya, tapi pada waktu itu ini ya kita juga melihat kondisi juga gitu. Memang mereka juga IO baru gitu ya. Anak-anak SMA apalagi kan. Ya kebingungan cari uang ya kita bisa ngerti lah. Tapi pada akhirnya beres juga sih. Nah, tadi Mas Yoyo kan bilang bahwa sudah dikontrak, tapi kemudian akhirnya pihak panitianya melanggar kontrak, nggak dibayar dan sebagainya. Itu langkah hukum yang ketika itu Padi lakukan apa sih, Mas? Apakah menagih lewat pengacara atau bagaimana? Pada waktu itu karena kita masih band baru ya. Kita berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan aja. Dan akhirnya selesai, Mas ya. Alhamdulillah. Selesai. Jadi memang teman-teman Trimas Lawyers, hal yang paling baik yang dilakukan ketika kita menghadapi perkara hukum adalah musyawarah untuk mufakat. Setuju? Setuju. Benar-benar tadi kata Mas Didi. Dan ini juga untuk menjaga itu kan kita selalu usahakan di kontrak itu untuk semuanya itu selesai sebelum kita berangkat. Gitu. Oh, betul. Oke, berarti Sebelum pembayaran naik panggung, semua udah harus selesai dulu gitu. Jadi biar sama-sama enak kan. Akhirnya ada pembelajaran dari Akhirnya ada itu, Mas ya. pembelajaran dari pengalaman yang nggak enak itu ada pembelajarannya. Nah, Mas, kan Mas Yoyo udah lama nih menjadi drummer nih, Mas, dan aku lihat kan juga Mas Yoyo ini salah satu legendanya drummer di Indonesia. Ada nggak sih, Mas, pengalaman di endorse sama alat musik gitu? Iya ada. Jadi dulu aku sempat di endorse sama drum Tama, sama simbal Sabian. Sabian. Ya. Itu berapa lama, Mas, di endorse? Jadi setiap kontrak itu jangka waktunya 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu aku punya kewajiban untuk klinik, untuk mempromosikan drumnya. Jadi dan itu pun juga klinik itu kayak sesi ngajar gitu ya? Iya, sesi ngajar, sesi berbagi pengalaman. Pokoknya kita pakai drum yang di endorse itu. Jadi di pembicaraan awal karena pada waktu itu Padi lagi padat-padatnya kan. Iya. Ya kita bicarakan negosiasi dari awal. Yang penting nggak ada keharusan harus berapa kali gitu. Tapi selama ada waktu disempatkan untuk promosi. Berarti itu salah satu klausula hak dan kewajiban yang Mas Yoyo tanda tangani gitu ya. Jadi pada waktu itu juga kebetulan kontraknya diperpanjang sampai 3 kali. Iya. Jadi selama 3 kali aku dapat berapa itu? Dapat 6 set kali. Wah, itu satu setnya nilainya berapa tuh, Mas? Nilainya kalau drum ya sekitar 200-an juta mungkin. 150. 150. Mahal ya. Nah, mungkin juga buat teman-teman Trimas Lawyer nih, calon-calon musisi nih, nanti kalau misalnya mau di endorse harus dipelajari juga ya, Mas, kontraknya, kewajibannya, jangan sampai udah diberikan hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Begitupun juga sebaliknya. Ya, bermusik itu juga ada hukum ya kan? Bener. Bisa dibilang ya semuanya ya, Mas. Semuanya kita hidup aja udah ada hukumnya kan. Benar. Betul, Mas. Seperti yang sering kita ucapin gitu ya, bahwa kalau hukum itu mengatur sejak kita dalam kandungan, kita lahir, hidup, nikah, sampai kita meninggal dunia, Mas. Itu semua ada hukumnya gitu. Jadi memang tunggu dulu, nikah, cerai, nikah lagi ada hukumnya. Nggak aduh. Bentar. Kok bisa bahas cerai? Ada pengalaman? Mungkin penutup nih ya. Bentar, belum. Oke, mungkin masih panjang ini. Panjang. Lu mau kemana sih? Kagak yang gue bilang. Tadi poinnya udah habis. Enggak.
Mas, ini kan biar teman-teman di rumah juga mungkin penasaran nih Mas, kenapa sih sekarang namanya Padi Reborn gitu Mas? Kalau dulu kan oke. cukup Padi gitu. Iya, iya. Dan sempet Padi itu kan lama banget tuh Mas, vakum menghilang gitu Iya, kan. iya, iya. Kenapa sih Mas? Ada apa sih sebenarnya? Jadi gini, jadi tahun 2010 Hmm. Padi memutuskan untuk vakum kan. Iya. Vakum. Vakum, awalnya rencananya itu 3 bulan. Oke. Oh, Keterusan. Terusan, extend 3 bulan lagi ya. Habis itu sampai 7 tahun akhirnya. Wow. Oke. Tapi murni untuk istirahat. Untuk istirahat. Karena memang dari awal kita nggak ada statement bahwa kita bubar aja deh. Oh, Iya. emang Kita istirahat. vakum aja deh, vakum. Ya, tiap band pasti mengalami sisi ada titik jenuhnya. Titik Oke. jenuhnya. Nah, di Kalau situ kayak itu pacaran break dia Mas ya. break ya. Breaknya. Tapi balikan. Ya, jadi 7 tahun kita vakum, kita jalan sendiri-sendiri dan aku ngisi waktunya bikin project sama Fadli sama Iya. Rindra bikin musik kimia waktu itu. Iya, betul. Sama Ari juga. Tapi Ari Behind the scene ya, Mas, ya? Di belakang layar Iya. dia jadi manajer pada waktu Oh. itu. Sempet. Jadi musik kimia ini proyeknya dalam bentuk band baru atau apa tuh Mas? Iya, band per project aja. Oh, Oke. aliran musiknya beda Mas mungkin, biar nggak bosen. Iya, karena pada waktu vakum itu aku lagi produktifnya bikin lagu gitu. Oke. Nah, Malah nemu inspirasi tuh. iya, jadi ini lagu diapain ya kalau nggak dikeluarin juga sayang gitu. Iya. Dan kebetulan pada waktu itu Fadli, Rindra, Ari punya ide gimana bikin project yuk, kita ajak Stephen Santoso. Stephen Santoso ini nggak asing buat Padi karena dia yang nanganin rekaman Iya. Padi dari album 1, 2, Iya. 4, 5 itu sama dia semua. Oke. Ya udah akhirnya kita bikin sampai 2015 itu ada wacana Padi mau balik lagi. Oke. Tapi meskipun 7 tahun vakum itu kita bukan berarti sama sekali nggak ketemu ya. Silaturahmi jalan terus Mas. ya? Sama Piu sama Ari. Karena Sobat Padi, Mhm. Sobat Padi ini fansnya Padi. Oke. Mereka selalu bikin acara rutin setiap setahun sekali di ulang tahunnya Padi. Iya. 9 April mereka selalu bikin jambore Sobat Padi. Wih, keren. Jadi mereka ngumpulin duitnya sendiri, swadaya. Habis itu mereka sewa tempat dan ngundang kita. Wow. Oke. Jadi yang mereka pengen itu yang penting setahun sekali kumpul lah. Kumpul, Padi. iya. Kita di situ main gitu. Berarti Sobat Padi ini sangat loyal banget ya Mas ya dengan Sangat Padi ya? loyal ya, sangat loyal dan sangat setia banget Iya. dan pengertian banget. Iya. Maksudnya memang mereka selalu mensupport kita kan. Mhm. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Dan salah satu motivasi kita untuk balik lagi salah satunya dari Sobat Padi. Sobat Padi itu. Ngomong-ngomong Sobat Padi Mas, pernah nggak dihitung ada berapa orang Sobat Padi? Kalau dulu yang terdaftar hampir ya ribuan ya. Wow. Ribuan. Dulu kan ada milis Sobat Padi. Iya, iya, iya. Sudah gitu setelah dapat member gitu kan. Iya. Ya, itu ada ribuannya. Sampai saat ini nih Sobat Padi masih terus mendukung Padi Mas. Masih, cuman sekarang kita belum apa namanya? Belum ditata lagi kan. Iya. Jadi, Mungkin, iya. coba, dari 2015 kita udah ada rencana pengen balik, tapi Masih tarik ulur. tarik ulur. Iya. Ketika yang 3 mau, yang 2 tar dulu deh. Oh. Yang 2 mau, yang 3 tar dulu deh, Iya. gitu. Jadi Sebentar Mas, 3 sama 2 nih siapa Mas? gantian. Oh, gantian. Gantian. Jadi sampai akhirnya selama 2 tahun tuh, Aha. selama 2 tahun itu kita koordinasi terus gimana enaknya kita konsolidasi sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk udahlah kita bikin surat perjanjian bersama. Wih, hukum lagi Hukum tuh. lagi Iya, nih, hukum surat lagi. perjanjian bersama. Itu ternyata itu adalah salah satu solusi kita untuk bisa jalan lagi. Oke Mas, tadi kan surat perjanjian bersama gitu kan. Isinya apa aja sih Mas? Isinya dari keinginan kita berlima. Oh. Oke. Jadi ya selama 2 tahun itu kita menyusun itu gitu. Piu maunya apa, Rindra maunya apa, Fadli maunya apa, Hari maunya apa. Kita tulis di situ. Oke. Kita tulis, akhirnya kita tanda tangan bersama Iya. di depan notaris. Waduh. Di depan notaris, ini serius ini. Bukan kaleng-kaleng ya Mas ya? Iya. Kaleng-kaleng. Jelas nih ya. Dan bayar notarisnya juga kita patungan. Oke. Patungan. Biar imbang ya. Biar imbang. Rasa kebersamaan Rasa gitu kebersamaan itu. Dan kalau dipikir-pikir juga apa yang dimauin dari masing-masing itu ternyata ya sama gitu. ya. Iya. Sama. Cuman ya pada waktu itu memang ada ego yang masih tinggi atau ada ego sektoral lah ya. Dan itu akhirnya bisa ketemu titik temunya sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk menunjuk satu personil lagi nih Oke, yang iya.
Jadi di Padi Reborn ini ada 6 personil sekarang. 5 plus 1 ya Mas 5 ya? plus 1 Iya. yang nggak kelihatan, yang kita sama-sama percaya, kita tunjuk untuk jadi manajer. Iya. Oke. Gitu. Akhirnya tercetuslah nama Padi Reborn itu. Yang 2017. Yang punya ide siapa sih Mas? Akhirnya Padi Reborn gitu. Awalnya dari manajer kita, Oke. Pak Albert Wijaya. Pak Albert. Iya, itu udah kayak kakak kita sendiri. Iya. Kakak kita sendiri. Jadi pas ada ide itu, Pak Albert langsung ngasih ide lagi. Kalian mau nggak bikin film tentang 7 tahun vakum ini? Jadi nanti kalau pas kita benar-benar Reborn balik lagi, nggak terlalu banyak pertanyaan. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, nonton filmnya aja deh. Kemana aja sih 7 tahun Iya, ini gitu ya? Iya. Awalnya seperti itu. Jadi filmnya. Jadi Iya. judulnya menanti sebuah jawaban. Wih. Oke, Bisa teman-teman dicari- semua tuh harus nonton tuh ya. Bisa nanti. dicari di YouTube juga. Ada di YouTube tuh Iya, nonton tuh. Iya, YouTube film- Padi. Iya, film pendek, film Film pendek. menanti sebuah jawaban. Padi Reborn. Mantap. Kayak sama dengan salah satu judul lagi ya. Iya, memang diambil dari situ. Karena ya selama 7 tahun kan kita menanti jawaban. Iya. Ini kapan, baliknya kapan, baliknya. Menanti panggilan telepon tuh Mas. Jawabannya dijawab oleh diri sendiri. Iya. Nah, Gitu. Mas sebagai seorang drummer nih Mas, drummer yang terkenal nih di Indonesia Mas, kan sudah ibaratnya sudah mencapai titik puncak nih, tapi masih ada nggak sih Mas pencapaian yang ingin Mas Yoyo capai di saat sekarang ini Mas? Kalau saya pribadi ya, Iya. saya cuman pengen bisa main band sampai saya nggak bisa lagi main Ya. band itu Oh, aja. iya. Jadi kalau pencapaian apa, ya semua memang pernah saya rasakan mulai dari berproses gitu Iya. kan. Dari awal-awal kita bentuk Padi ke Jakarta naik kereta, Iya. kereta ekonomi, Iya. makan nasi basi. Pernah tuh Mas? Pernah. Gimana ceritanya Mas makan nasi basi Mas? Ya orang jual nasi lewat gitu udah beli begitu dilihat basi. Ah, iya. Tapi dimakan juga. Ada yang makan juga, Ari yang makan. Dan itu yang jual kan juga pegang uang. Iya. Iya. Terus kita Tambah rasanya tuh. tidur di apa di Emperan. Di lantai kereta. di lantai kereta. Iya. Bangun-bangun sebelah ada ayam. Itu apa namanya? Benar-benar apa ya? Mengenaskan gitu maksudnya. Iya. Bagian dari proses ini. Bagian dari proses dan pengalaman itu pengalaman yang indah gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya kita bisa menaklukkan Jakarta. Iya. Wis. Bahkan menaklukkan Indonesia Mas, Iya. bukan Jakarta lagi. Begitu indah. Begitu ya. ya. Jadi kalau pencapaian ya pasti apa yang kita bikin yang sudah kita anggap yang terbaik gitu Iya. ya. Itu bisa diterima orang banyak. Iya. Itu adalah suatu apa ya? Suatu, Bangga. Iya, hal yang tak ternilai. Tak ternilai, betul. Ternilai daripada kita mikirin royaltinya ya. Royaltinya yang sangat besar itu Mas. Makanya ini penting juga kan Mas. Mas Yoyo, dari sekian tahun Mas Yoyo berkiprah dalam dunia musik Mas pasti punya fans yang menarik-narik nih, yang lucu, yang unik, yang mungkin berkesan buat Mas Yoyo. Ada nggak sih Mas fans yang sampai sekarang tingkah lakunya mungkin dalam tanda kutip paling Mas Yoyo ingat gitu, paling berkesan mungkin? Ya banyak sih fans yang apa namanya Unik ya. unik. Iya. Jadi dia Ada yang sampai ngirim surat cinta nggak sih Mas? Oh kalau dulu memang di fans clubnya itu Oke. kan masih zaman surat-suratan Oh. kan. Oke ya. Selalu tuh, jadi sempet baca, terus kalau lagi memang ada waktu balik sendiri. Oh. Gitu. Oke, berarti hampir semua balasan yang dibuat oleh Mas Yoyo itu memang tulisan tangan sendiri Mas ya? Ada yang aku sendiri, ada Oke. yang memang pokoknya aku kasih poin-poinnya ntar ngomong Oh. Oke. tulis sama manajemen. Jadi bukan fans kirim surat tiba-tiba ternyata yang balas siapa gitu, nggak? Berarti memang sepengetahuan Mas Yoyo dan Mas Yoyo pun Iya, menyampaikan poin-poin yang harus Iya. dibalas gitu. Gitu. Berarti itu juga salah satu bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Betul. penggemar ya Mas ya? Iya. Tadi kan Mas Yoyo juga cerita kan ada vakum selama 7 tahun. Itu yang murni istirahat tapi juga diselingi dengan musik kimia dan lain sebagainya lah supaya juga apa ya Mas, kreasinya tuh nggak mati kan? Tetap bermusik lah Tetap istilahnya. bermusik. 7 tahun tuh ngapain aja Mas? Ya itu tadi, aku bikin musik kimia, terus udah gitu yang lain juga kayak Piu bikin solo karir, solo album ya. Album ya. Album solo, udah gitu si Ari ada beberapa project juga. Sampai kita udah reborn dan kembali lagi itu apa ya, kayak orang udah pacaran terus putus Iya, lama iya. gitu, Iya. nggak ketemu, terus ketemu lagi agak ada canggung-canggungnya Canggung. dikit lah. Sulit. Semangat tetap terjaga. Semangat tetap terjaga. Sulit nggak sih Mas memulai itu lagi dari nol? Sulit sih enggak, cuman
harus dibangun lagi ya chemistry-nya. Oke. Dibangun lagi. Makanya sebelum kita rebound kita sempat bikin film pendek itu termasuk sangat membantu. Karena di proses syuting itu kan kita mau nggak mau ngobrol lagi tuh. Iya. Dan memperagakan kayak rekonstruksi. Jadi memperagakan adegan 7 tahun yang lalu gitu. Ya. Gitu. Jadi ada yang Piu marah-marah. Terus udah gitu aku bilang perasaan kurang songong deh marah-marah. Marah-marah di kamera kan beda agak jaim gitu. Kurang songong nggak Mas? Ya, itu jadi salah satu yang membangun chemistry kita lagi. Dan pada waktu pertama kali kita manggung itu langsung di stasiun televisi besar. Dan ditonton, ada penonton di studio dan disiarin live kan. Aku nonton itu Mas, aku gini-gini dari dada itu. Tapi dari TV. Enggak. Aku datang diundang kan Mas ya, diundang. Nah, terus udah gitu itu rasanya wah deg-degser gitu ya. Iya. Sempat salah-salah juga kan Mas? Iya, jadi kayak rasanya itu hampir sama kayak waktu pertama kali kita main. Manggung lagi. Pak, nanti gimana ya? Ada nervousnya ya? Iya. Ada nervousnya. Jadi lagu pertama, lagu kedua gitu masih lihat-lihatan gitu. Tapi setelah itu kita bisa melewati dan alhamdulillah ya sambil berjalan. Jadi chemistry itu dibangun sambil berjalan lagi. Aku inget tuh Mas, pas itu manggungnya semua masih toleh-toleh, terus oleh Mas Yoyo ke belakang gitu kan. Nah, Mas, musik kimia sekarang masih ada, Mas? Gantian vakumnya. Oke. Nah, Mas, ini kan sekarang kondisi pandemi COVID-19 ini, Mas. Ya. Band Padi pasti kan sulit untuk manggung kan, Mas. Nah, kalau Mas Yoyo sendiri, Mas, kesibukannya apa aja sih, Mas, selama pandemi ini? Kesibukannya ya itu tadi menyibukkan diri ya. Oke. Menyibukkan diri, ngulik lagu, sudah gitu. Kebetulan lagi beres-beres rumah juga, lagi renovasi rumah. Terus sudah gitu. Rumah di mana, Mas? Yang di mana? Yang di Surabaya sama ada yang di Jakarta juga. Iya. Terus sudah gitu ada hobi baru. Apa tuh? Hobi baru sekarang lagi suka baca. Wah. Iya. Apa nih, Mas, yang dibaca, Mas? Macam-macam ya. Masalah ada non fiksi, ada filosofi, ya gitu deh. Pokoknya apapun yang penting baca. Oke. Itu ternyata menyenangkan ya. Iya. Mas Yoyo, kalau misalkan Padi bikin lagu buat iklan gitu, itu bentuk kontraknya seperti apa sih, Mas? Untuk kontraknya kalau untuk jingle kontrak putus biasanya ya. Putus, berarti jual putus ya, Mas ya? Iya, jual putus tapi ada jangka waktunya. Oke. Jadi nanti kalau perpanjang ya ada perjanjian baru lagi. Biasanya berapa lama, Mas? Biasanya 1 tahun. 1 tahun. Produk itu. Oke. Nah, untuk nilai nih, Mas, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih nilainya. Nilai kontrak untuk bikin jingle lagu iklan itu? Band sekelas Padi. Nah, untuk band sekelas Padi berapa nih, Mas? Macam-macam ya, tergantung produknya ya. Ratusan juta, miliaran? Ya ada yang ratusan, ada yang miliaran. Wih. Jadi tergantung Wajar. kerjasamanya juga. Band gede di Indonesia Band kan? legenda. Band legenda gitu. Nah, Mas, nih ya kalau yang saya tahu, Mas, kan kalau misalnya penyanyi solo itu kan biasanya pembagiannya kan hanya sendiri, Mas. Nah, sedangkan kalau band ini kan ada banyak ya, misalnya kayak di band Padi itu pembagian dari honornya itu bagaimana, Mas? Kalau di kita rata ya. Rata tuh, Mas, tapi ya? setelah setelah dipotong macam-macam ya. Ada Untuk operasional kru gitu, Mas. operational crew, untuk produksi, itu untuk kas juga ada. Jadi kita punya dana kas kan kalau ada apa-apa. Oh, iya. Dari manajemen pastikan. Tapi setelah itu kita bagi rata. Berarti, Mas, kalau pembagian rata kan itu salah satu juga untuk menjaga keutuhan dari suatu band. Iya, karena band itu kan memang semuanya punya kekuatan bersama ya. Betul. Iya. Gitu. Ya salah satu untuk membuat band makin solid harus diperhatikan itu sih. Cara Siap. pembagiannya rata. Bagi toh. Begitu. Lagi roto. Karena kan mungkin kalau band-band lain misalkan kalau ada satu orang yang menonjol pengen dibayar Iya, lebih iya, banyak iya. itu yang membuat bibit perpecahan ya, Mas ya. Iya, sensitivitas Iya. kadang-kadang sudah timbul di situ ya. Betul. Masalah nominal. Berarti kita belajar dari band legenda Padi. Teman-teman Terima Sawyers, kalau melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang jumlahnya tidak satu orang sama teman-teman gitu kan, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, harus bagi toh. Bagi roto. Bagi roto. Untuk menjaga seperti lagunya Padi nih, untuk menjaga harmoni. Harmoni. Agar semuanya menjadi sesuatu yang indah. Iya. Jangan sampai semua tak sama.
Nah, kebetulan juga di Padi juga sekarang punya program baru nih ceritanya. Program baru namanya Padi Ribbon Sang Penghibur. Oke. Bisa ceritain nggak Mas, apa sih tuh? Nah, program ini tuh salah satu ide dari manajer kita juga, Oke, dari Pak Albert. Ya, ide gila lagi. Jadi kalian mau nggak bikin punya acara di TV tapi nggak cuma main band? Oh. Jadi kita dituntut jadi hostnya juga. Oke. Nah bayangkan kan kita nggak ada latar belakang di situ kan. Iya. Begitu dengar ide itu dengkul langsung derwedek gitu. Ini ide apa lagi? Nah, jadi kita kemarin udah syuting 2 episode Wow. ya, dan nanti bakal ditayangkan setiap hari Jumat mulai tanggal 17 Juli. Oke. Setiap hari Jumat jam 9 malam di Net TV. Nah, jangan lupa tuh nonton ya. Teman-teman Mas Lawyer tuh harus nonton, wajib ya. Wajib nonton ya Mas ya. Judulnya apa Mas judulnya? Padi Ribbon Sang Penghibur, inspirasi dalam harmoni. Mantap itu judulnya bagus. Nah, Mas, terakhir nih. Nah, Kan mungkin banyak juga nih penonton-penonton dari Rimas Lawyer yang calon-calon musisi yang mungkin mau mengikuti jejak Mas Yoyo. Nah, sebelum kita tutup nih episode ini, Mas punya pesan-pesan nggak sih buat calon-calon musisi ini? Gimana biar bisa mengikuti jejak sang legenda Mas Yoyo? ya. Yang penting totalitas sih. Jadi cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan dengan penuh cinta. Woi. Betul-betul pujangga ini. Penutupnya manis banget ya buat teman-teman ya. Oke. Pujangga dan pujangan. Nah, ini promo juga nih ya. Mungkin Terselubung. kalau ada yang mau bisa follow di sini. Follow Twitter Follow Instagramnya Mas Yoyo. Oke. Makasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima Bye kasih. bye. Sukses terus buat Rimas Lawyer. Terima kasih.